Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and especially good morning Ma'am Al-Fatih as our main lecturer for this term. So today we want to demonstrate our result of the materials that we discussed earlier with the title International Marketing Strategies Planning for the purpose of the final exam for this semester. So before we start it, I'll let you know my team for group 3. Next. First one, there is Aditya Pasha with the student number 97. And the second is myself, Ardiansa Saputra, with the student number 145. And the third, there is Safira Zahra with the student number 178. And the last one, Rana Mahedinar with the student number 190. So we're going to move at the first slide. Global Strategic Marketing Planning, secara sederhana, pengertian pemasaran global adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Viswanathan dan Dixon, pada tahun 2006 bahwa strategi pemasaran global meliputi dua pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Pemasaran dengan pendekatan standar lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen. Next. Kemudian ada analisis suatu pasar. Merupakan langkah awal dalam merancang strategi baru atau mengkaji strategi yang sudah ada. Analisa pasar produk berisi beragam kegiatan-kegiatan, meliputi yang pertama, identifikasi pasar produk yang memberikan peluang bagi perusahaan. Yang kedua, evaluasi pasar produk yang sudah ada sebagai pedoman strategi. Dan yang terakhir, lingkungan dan kecenderungan perubahan pasar produk. Analisis segmentasi pasar memperhatikan sifat dasar dan keberadaan kebutuhan dan keinginan pembeli yang sangat bervariasi di pasar. Analisis ini memberikan peluang bagi organisasi untuk memadukan kemampuan bisnis dengan permintaan dari salah satu atau lebih kelompok konsumen secara selektif. Kemudian ada desain strategi pemasaran. Analisa situasi mengidentifikasi peluang atau opportunities dan ancaman atau threat, serta kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weakness organisasi. Semua informasi yang diperoleh memiliki arti penting dalam desain strategi pemasaran, termasuk analisis penentuan sasaran pasar dan posisi di pasar. Pilihan strategi pemasaran mengembangkan serta menentukan posisi produk baru di pasar. Ya, selanjutnya ada strategi pasar global. Yang pertama ini ada ekspor. Ekspor ini adalah kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjual hasilnya di negara lain. Ada dua aktivitas ekspor, yaitu occasional exporting, yaitu ekspor tidak tetap, dan active exporting, yaitu ekspor aktif. Contohnya ini, di ekspor ini ada Sido Muncul dan Indomie. Yang kedua ada lisensi. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Contohnya ini ada perusahaan McDonald, KFC, Starbucks, dan Dunkin' Donuts. Baik, kemudian ada strategi pasar global yang ketiga, yaitu ada joint venture atau usaha patungan. Jadi joint venture ini adalah perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal. Yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Contoh perusahaannya yaitu adalah PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada foreign direct investment atau investasi langsung, yaitu strategi investasi langsung ini sebagai wholly owned subsidiaries, yaitu strategi masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Nah, contoh dari perusahaan foreign direct investment ini yaitu ada Cargill, Exxon, BP, ya, ada Freeport juga, ada Heidelberg Cement. Selanjutnya, ada syarat perusahaan bersaing di pasar global. Yang pertama ada quality.
Nah, quality ini adalah penilaian terhadap produk yang bebas dari kesalahan produksi dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer. Kemudian yang kedua ada cost. Cost ini adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu. Kemudian yang ketiga ada delivery. Delivery yaitu ketepatan waktu dalam pengiriman hasil produksi kita atau perusahaan. Kemudian yang keempat ada safety, yaitu perkembangan perusahaan dan industri mempunyai korelasi dengan pekerja. Banyak industri yang prosesnya berdampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya, seperti industri bahan kimia. Kemudian yang kelima ada people, yaitu layanan perusahaan atau kita terhadap permintaan pelanggan dengan respons yang cepat. Semua orang berharap dilayani dengan cepat agar kebutuhannya dapat dipenuhi dengan segera dan keluhan-keluhannya dapat ditangani dengan segera. So that's all from our group, Group 3. Thank you for your time and your polite attention. We hope this can be useful for those who see this. And thank you for our main lecturer, Dr. Al-Fatih, as Mangga Berani SIMSI, for the knowledge that has been given for this semester. So our bunch of thanks, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.